Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, warga Gereja Toraja Jemaat Depok. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi Sabtu 19 Februari 2023. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mohon Tuhan untuk campur tangan di dalamnya, di dalam doa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang begitu baik kepada kami semua, Allah yang punya hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini, Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar firman ini boleh menjadi suluh dan pelita di dalam setiap langkah kami. Ajar kami juga ya Tuhan untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Renungan Harian Toraja pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan penekanan atau perikop pembacaan kita pada pagi ini dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Rehat edisi hari ini memberi judul Allah menuliskan di hati, atau dalam bahasa Toraja, Nasura Puang Matua Lan Penaa. Berbicara tentang ukiran bukanlah hal yang baru bagi kita. Ukiran itu berkaitan dengan keindahan dan tidak dapat dipisahkan dengan siapa yang mengukirnya. Kualitas sebuah ukiran sangat tergantung kepada sang pengukirnya. Lalu, bagaimana kalau Tuhan yang mengukir hati umatnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui imam besar Yesus, Allah menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada pelayanan di kemah suci yang didirikan manusia. Pelayanan Kristus bersifat langsung dari tahta Allah. Hasil dari pelayanan Kristus sebagai imam besar adalah perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian Sinai. Walaupun isi kedua perjanjian sama, yaitu hubungan Allah dengan umatnya, namun kualitas relasi yang dihasilkannya sangatlah berbeda. Perjanjian Sinai menorehkan hukum Taurat di atas loh-loh batu, sedangkan pada perjanjian yang baru terukir di dalam hati umat Allah. Itulah sebabnya
umat perjanjian baru dimampukan untuk mentaati firman Tuhan dan menjalani hidup kudus yang berkemenangan di dalam Kristus. Terdapat di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Kita harus bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Dialah Imam besar yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kurbannya di kayu salib. Hidup kita telah diperbaharuinya dan telah berdiri di atas dasar anugerahnya. Ia menginginkan agar kita mewartakan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang masih dibelenggu dosa dan masih terikat dengan ritual masa lalu yang tidak dapat memberi kepastian hidup. Allah telah menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita, maka jagalah hati kita agar tidak dicemari oleh dosa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah sidang jemaat. Firman dari Tuhan telah menyapa kita melalui hamba-Nya. Terpujilah Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami yang sudah Engkau pelihara merupakan wujud dari kebaikan-Mu yang selalu kami alami. Dan kami percaya hari yang kami akan jalani ini juga kami akan jalani dalam pemeliharaan Tuhan. Dan firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu, biarlah sungguh-sungguh kami amini bahwa Engkau telah menuliskan kebenaran-Mu dalam loh hati kami. Sehingga dengan itu kami akan selalu mengingat firman-Mu. Firman yang akan menjadi pedoman dan suluh dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah tuliskan di hati kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami selalu mengingat firman-Mu sehingga Engkau terus kami muliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya hidupnya bersama keluarganya juga selalu berlimpah-limpah berkat. Tuhan, kami bersyukur secara khusus hari ini karena Engkau boleh menyatakan berkat secara khusus kepada kekasih kami Andreas Makale. Ia boleh bertambah usianya setahun. Selamat ulang tahun. Kiranya kebaikan mulai akan terus dialami seiring dengan pertambahan usianya. Lalu pelihara kami ya Tuhan dalam menjalani hari ini, khususnya hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, biarlah berlimpah-limpah berkat untuknya bersama dengan keluarganya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang layak dipuji. Dan biarlah Engkau terus kami puji melalui seluruh perjuangan hidup kami sepanjang hari ini, baik kami yang masih bekerja maupun kami yang sementara istirahat sebagai hari terakhir dalam minggu ini. Berkati kami bersama-sama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Demikian juga anak cucu kami dalam seluruh perjuangan dan semangat masa muda serta masa kecil mereka. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia sehingga tetap kuat. Kekasih-kekasih kami yang terus merindukan kesembuhan baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan,
karuniakanlah kepada mereka apa yang mereka rindukan. Berkati makanan, air minum, dan obat-obatan serta semua perawatan yang diberikan kepada mereka. Juga bagi keluarga kami yang berduka karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, hiburkanlah Tuhan, kuatkanlah mereka. Dan bagi sira jemaat-Mu yang bergumul oleh karena berbagai persoalan, kiranya mereka tetap tegar, dan ya Roh Kudus, hadirlah memberi kekuatan dan semangat, dan yakinkanlah bahwa mereka adalah anak-anak-Mu yang selalu Engkau pelihara. Juga keluarga kami yang jauh dari kami, lindungilah mereka Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk sesama kami dimanapun berada. Kasihilah Tuhan supaya kami dapat sama-sama hidup di hadapan-Mu dengan baik. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk membawa sejahtera bagi banyak orang. Demikian juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Bahkan gereja Tuhan dimanapun berada, pakailah untuk memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kiranya sepanjang hari ini Engkau yang terus kami muliakan dengan firman-Mu yang Engkau telah tulis di hati kami. Ampuni dosa-dosa kami dan terima kami yang bermohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini dengan baik. Yakinlah Tuhan pasti selalu menuntun. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat.